Bapak perintis New Identity Church, Bapak Diki Ngantung dan Nyonya. Datang dari California mengunjungi kita di sini. Selamat ya Pak, biar terus melayani banyak pelayanan yang boleh berkembang. Juga senang mendengar bahwa putra dari gembala sidang kita, Pastor Daniel dan Ibu sudah menikah. Dan semua berjalan lancar. Ya Bapak Ibu semua bersuka cita dalam Tuhan. Lalu ada Bapak Panggabean, sudah lama tidak jumpa hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur hari ini juga mendapat kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kembali. Kali ini saya akan berkhotbah dari kitab Mazmur. Pasal 131 ayat 1 sampai 3. Saya akan berkhotbah dengan judul Percaya Penuh kepada Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai 3. Dengan judul Percaya Penuh kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah contoh sebuah nyanyian ziarah. Dan kali ini yang menyanyikannya adalah Daud. Sebenarnya sembari mengajak bangsanya Israel. Sebagai nyanyian ziarah kita tahu dinyanyikan pada saat pemazmur itu sedang mengalami kesusahan yang amat. Begitu rupa keadaan susah. Terpuruk bahkan. Dan di sini Daud sebagai pemazmur dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Percaya penuh. Dia berpikir seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Dia berserah seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Dan dia juga berharap seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Tak heran Daud berhasil menghadapi segala persoalan hidupnya. Tampil sebagai pemenang dan menjadi berkat bagi bangsanya. Maka ini adalah contoh mazmur yang indah untuk kita teladani. Suatu ketika kita dapat saja berada dalam situasi yang sulit. Parah. Begitu susahnya. Kepada siapa kita akan mengadu? Banyak sih kita dapat mengadu. Tapi apakah mereka mendengar aduan kita atau tidak? Tapi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh nyata betul pemeliharaannya dalam hidup kita. Kalau saja kita mengandalkan dia. Itulah Tuhan. Itulah Allah kita, Bapa Surgawi. Maka seperti Daud di sini, marilah kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Full. Jangan separuh-separuh, jangan sebagian saja, tetapi sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita cari jawabnya dalam nats bacaan ini juga tentu dari ayat-ayat lain di sepanjang Alkitab adalah bagaimanakah kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan itu. Supaya ada pola yang konkret yang dapat kita ikuti. Bagaimanakah kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan? Di sini dapat kita catat 3 sikap yang menunjukkan bahwa kita percaya penuh atau percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama dirangkum dari ayat 1 adalah
kita berpikir seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Yang kedua dirangkum dari ayat 2 adalah kita berserah seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dirangkum dari ayat 3 adalah kita berharap seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Seperti Daud lakukan. Maka pasti kita akan tampil menjadi pemenang atas setiap pergumulan hidup kita. Kita diberkati dan itulah menjadi prasyarat kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Lagi pula memang bagaimana kita akan menjadi berkat bagi sesama kalau kita sendiri pun tidak diberkati. Bagaimanakah kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan itu? Yang pertama adalah kita berpikir seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Coba perhatikan kembali ayat 1 perlahan-lahan. Apa kata Daud sebagai pemazmur? Tuhan, aku tidak tinggi hati. Ini berurusan juga dengan pemikiran sebenarnya. Aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sekali lagi Daud tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib baginya. Pemikirannya tentu ada imajinasi. Pemikirannya tentu ada namanya visi, cita-cita. Tetapi dia tidak memegahkan itu di hadapan Tuhan. Dia berpikir sederhana. Selebihnya Tuhan yang akan mengangkatnya. Maka penting sekali ya mengenai pemikiran ini. Ada namanya semacam statement of truth lah. Pernyataan kebenaran. Soal pemikiran. Kalau Anda setuju dengan kalimat berikut dan juga mengerti maksudnya, maka Anda sendiri akan mengisi kata yang masih kosong di belakangnya. Soal pemikiran. Cepat atau lambat apa yang saya pikirkan akan saya lakukan kecuali saya berubah. Titik. Cepat atau lambat apa yang saya pikirkan akan saya lakukan. Kecuali saya berubah. Bapak Ibu kalau mengerti dan setuju dengan kalimat itu, Anda akan isi sendiri kata yang masih kosong di belakangnya mengenai apa itu? Pemikiran. Saya ulangi ya. Cepat atau lambat apa yang saya pikirkan akan saya lakukan. Kecuali saya berubah. Jadi semua dimulai dari pemikiran kita. Kesombongannya karena berpikir sombong. Kejahatannya karena berpikir jahat. Berhasil karena berpikir berhasil. Semua dimulai dari pemikiran. Tuhan sendiri berfirman setelah dia berpikir. Mencipta setelah dia berpikir. Melakukan ini dan itu setelah dia berpikir. Sekarang tergantung pada pemikiran kita. Apakah pola pikir kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya? Yang merasa pinter. Yang merasa berpengalaman. Yang merasa sudah hebat, sudah banyak tahu. Tentu kita punya pengalaman, punya pengetahuan. Tapi betapa terbatasnya itu semua. 1 Korintus pasal 13 ayat 9 berkata apa? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Maka sebagai manusia baru dalam Tuhan, dengan identitas baru, jadi pemikiran kita itu juga harus diperbaharui. Roma pasal 12 ayat 3. Setelah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati ayat 1. Tabiat kita pun berubah ayat 2 Roma pasal 12. Juga pemikiran kita. Ayat 3 saya baca.
berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Seharusnya adalah sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada yang berkata, ini kan baru dalam pemikiran saja ini Pak. Oh kawan, cepat atau lambat kau akan lakukan apa yang kau pikirkan kecuali kau berubah pikiran. Tidak ada dosa sebelum berpikir untuk berbuat dosa. Sebelum Anda pinjam uang, sudah berapa kali pikirin tuh. Hati-hati loh. Maka kalau kita baca, pikiran kita itu akan disusupi oleh penyusup. Sebab mulai dari pemikiran itu tuh, hati-hati. Apa yang digoda oleh kuasa sejahat terhadap manusia? Pemikirannya, tentu pemikiran ini tidak berdiri sendiri. Tapi melalui apa yang dilihat, apa yang didengar. Makanya diperlihatkanlah buah yang tidak seharusnya dilihat. Pegang buah itu, makan buah itu, nikmati, kamu akan banyak tahu. Nggak taunya malu. Nggak taunya jadi takut, jadi sakit. Tertipu dia dengan rayuan itu. Maka kita harus biasakan diri berpikir yang sederhana. Supaya Tuhan yang menambahkan hikmat. Kalau kita sudah merasa peak dalam pikiran kita, sudah on the top, sudah semua terisi, tidak ada lagi ruang yang kosong. Tak heran kita tidak akan berdoa lagi. Tak heran kita tidak akan bertanya kepada Tuhan lagi. Kenapa? Kita merasa sudah cukup, sudah bisa. Tolong lihat saya. Kita adalah anak-anak Tuhan, betul? Kalau anak-anak di rumah kita suka bertanya pada papa mamanya, itu menandakan dia orang pandai atau orang bodoh. Mau jadi orang pandai di hadapan Tuhan? Banyak bertanya. Anak-anak itu kalau banyak bertanya bukan menunjukkan kebodohannya, tapi menunjukkan kecerdasannya, kepandaiannya, kepintarannya. Anak-anak kalau bertanya tidak akan dipermalukan. Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan lebih banyak bernyata daripada bertanya. Apa bedanya pendeta? Ya sangat berbeda. Kalau bernyata itu memberitahu, seolah-olah Tuhan tidak tahu atau bodoh malahan. Tuhan, saya mau ke sini, mau ke situ. Itu bernyata. Seolah-olah kita sudah tidak perlu lagi arahan. Tapi kalau kita bertanya, Tuhan, can I, do I, will I, can I, do I, will I. Kalau kita banyak bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang indah. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, yang belum pernah kau ketahui, belum pernah kau pelajari, belum pernah kau ikuti di sekolah, di seminar, di training. Belum pernah kau lihat, belum pernah kau alami. Tapi Tuhan beritahu. Tuhan singkapkan. Yeremia 33 ayat 3. Apalagi kita ini ada Roh Kudus. Sayangnya roh itu walaupun tidak keluar dari kita, tapi kita dukakan terus. Roh Kudus kan tidak boleh keluar dari kita selama kita percaya pada Kristus. Masih ingat pelajaran itu bukan? Selama kita percaya pada Kristus, Roh Kudus tidak boleh keluar dari kita. Yohanes 14 ayat 16, 17. Stay forever in you, kata Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita suka lupa dengan keberadaan roh itu. Disitulah kita abaikan dia. Bahkan dia bicara kita lawan. Efesus 4 ayat 30.
Kamu jangan mendukakan Roh Kudus yang menemanimu sampai kepada penghujung zaman. Dialah temanmu, parakletosmu, penolong yang lain, sama seperti Kristus menolong kita, mengajar kita seperti itu. Roh Kudus menolong kita, mengajar kita menjadi parakletos sampai nanti di akhir zaman atau sampai kita meninggal. Tuhan itu serius sekali mengangkat kita jadi anaknya. Maka diberikan jaminan Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Roh itu adalah jaminan yang diberikan kepada kita. Sampai nanti kita ini tiba pada penghujung zaman lalu diserahkan pada Kristus. Dan dia yang menuntun kita. Bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Jikalau Roh itu datang, dia disebut Roh penghibur. Dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Seluruh bidang kehidupan. Dalam dunia pelayanan banyak hal yang kita belum paham. Tanya padanya. Dalam pernikahan banyak hal yang kita belum paham. Tanya padanya. Dalam pekerjaan banyak hal yang kita belum paham. Tanya padanya. Tanya apa saja yang kita belum tahu. Tanya, jodohku bukan ini Tuhan. Bisnisku bukan ini Tuhan. Bagianku bukan ini Tuhan. Rendahkan hatimu. Orang percaya penuh adalah berpikir seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Kita anaknya, perlakukan dia sebagai Bapa kita. Biar dia yang teach kita, dia yang lead kita, dia yang pimpin kita, ajari kita. Dan kita akan menemukan jalan-jalan yang indah. Tuhan tidak akan permalukan kita kalau kita bertanya. Karena tadi sekali lagi saya ulangi, harap maklum. Anak yang suka bertanya kepada mama atau bapaknya menunjukkan dia adalah orang yang pandai. Dan tidak akan dipermalukan. Saudara, kesombongan kita itu terwakili melalui pemikiran kita yang juga terlalu tinggi. Makanya kita jadilah jahat. Ngambil punya orang, mengingini milik orang. Karena kita sudah patok dulu. Itu bisa buat aku, ini boleh buat aku, ini harus buat aku. Jadi aku adalah penentunya, terserah aku. Jangan, nanti kau susah. Amsal 3 ayat 5, 6 dan 7. Amsal 3 ayat 5, 6 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Coba lihat ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Tahu dong, makna lurus itu apa? Secara moral, kita benar, kudus. Sehingga nanti tidak perlu bayar denda, orang gak ada yang dilanggar. Secara manajemen, lurus itu berarti apa? Straight to the finish, cepat nyampe. Gak usah kelok-kelok, puter-puter, susah. Kenapa gak nyampe bang? Ya, salah jalannya aku. Tuhan kalau kita libatkan bukan jadi ngerecokin. Jangan pernah berkata, sudahlah, udah untuk kali ini supaya cepat, gak usah doa. Salah. Justru kita berkata, supaya cepat kita doa. Supaya lurus kita doa. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Tuhan bukan mau ngerecokin, Tuhan mau ngelurusin. Biar kita ini seperti anak kecil. Jangan marah kalau saya ulangi nyanyian waktu kami di Tapanuli, kampung sana. Met, awon, payas, rohakon,
Sasarahu Yesus dong aku totong. Nyambung kan? Satu roh begitu. Aku ini anak kecil Tuhan. Engkaulah temanku Tuhan, berjalan denganku Tuhan. Sehingga kita berani berkata, Bapa kehendak-Mu jadilah. Bapa kehendak-Mu jadilah. Dan kita tidak takut berdoa begini. Tuhan kalau Tuhan gak kehendaki gak usah. Wih, ekstrim sekali lah. Ya mau apa Bapak Ibu? Buat apa jadi kalau Tuhan gak kehendaki? Masa kita yang harus beresin semua yang gak perlu? Kita gak sanggup. Kalau Tuhan tidak kehendaki gak usah jadi. Maka kalau kita melibatkan Tuhan betapa indahnya Tuhan akan bertanggung jawab. Dan Tuhan akan tuntaskan. Karena kalau Tuhan sudah terlibat dia tidak akan pernah mau gagal. Maka kita harus memohon perkenanan Tuhan. Berkenanlah Tuhan. Sebelum itu jangan berani-berani. Maka kita harus mulai dari yang kecil. Perkara yang kecil, Lukas 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan padanya perkara yang besar. Anak itu akan aman kalau selalu banyak bertanya pada papa mamanya. Izinkan saya melebar sedikit soal kebiasaan zaman ini yang disusupi kuasa kegelapan apa? Supaya anak-anak jangan lagi kamu tanya orang tuamu. Atas nama apa? Aku kan udah gede. Aku kan sudah besar. Atas nama kedewasaan, modernitas, demokrasi. Atas nama kemandirian. Udah gak usah tanya papa, gak usah tanya mama, ini urusan kita. Sehingga kalau umur 17 tahun bilangnya apa? Lawful apa itu? Birthday. Dia bisa lawan papanya katanya. Kalau sudah 18 tahun umurnya. Oh kita tidak begitu. Kalau anak mau aman. Jangan tinggalkan rumah ya ibumu sebelum ada teman hidupmu. Habis kau nanti. Kau mengancam begitu benda. Bukan mengancam itu fakta. Ada waktunya kita akan meninggalkan rumah ayah ibu kita. Itulah Kejadian 2:24. Tapi kau meninggalkan rumah ayah ibumu, kemana kamu pergi? Ini bukan hanya soal ekonomi. Bukan hanya soal politik. Bukan hanya security, social security. Tapi ini peperangan rohani. Siapa yang akan berdoa untukmu? Siapa yang akan mengingatkanmu? Siapa yang akan menegurmu? Siapa yang akan menasehatimu? Siapa? Kalau orang tua tidak ada bahaya. Jangan salah arti, kita bukan berarti tidak boleh mandiri dalam bisnis, kos. Kalau itu kita jauh dari tempat kerja dan rumah orang tua. Tapi siasatnya adalah, misalnya kalau ditanya, belum menikah. Di mana alamatmu kawan? Sebut nama alamat orang tuamu. Langsung iblis jiper dia. Enggak ada alasannya. Kau akan dikerjain sendirian. Tapi kalau sudah merasa, aku bisa. Apalagi sebagai anak-anak Bapa. Di luar Tuhan kau tidak dapat melakukan apapun yang baik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apapun yang baik. Be with me, kata Tuhan Yesus. Tetap denganku, jangan kau pergi dari hadiratku. Di mana kita pergi, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Maka mengapa kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sebab di dalam otak kita adalah nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus berkuasa. Nama Yesus, makan permen pun kecil kelihatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan latah-latahan. Kalau latah lagian gak gitu.
Buka pintu dalam nama Tuhan Yesus, sebab nama itu ajaib. Luar biasa, sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil baginya. Hebat. Maka kalau kita sebagai anak, aku anakmu Tuhan. Aku mau berpikir sebagai anak. Lalu kita berserah seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Ada kemiripan, tapi ternyata banyak bedanya. Lihat teksnya kembali, bacaan awal ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ini berarti spiritual sifatnya. Anak dikelonin orang tuanya. Makanannya dari orang tuanya. Disapih. Kalau itu ASI dari mamanya. Kalau makanan, saya bukan ngomong tidak higienis ya. Tapi ini adalah antara mama dengan babynya sendiri yang masih kecil. Makanan bahkan bisa, jangan tinjau ini melulu dari sudut kedokteran dan higienitas biologis ya. Tapi ini adalah hubungan mama dengan anak. Dia lumatkan dulu di mulutnya lalu dikasih kepada anak itu. Apa itu tandanya? Kasih sayang, tanda tanggung jawab. Kalau di mulut mamanya saja aman, apalagi kepada anaknya. Anaknya itu dihargainya, dia jadi bumper. I try. Perlindungan mama bagi anak luar biasa. Tiada duanya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Biar kita selalu percayakan diri ini. Percayakan. Aku berserah. Aku berserah. Berserah total. Tunggu pendeta. Kalau berserah total lalu kita ngapain? Kita akan mengikuti perintahnya dia. Kan? Semua ambil alih. Sekarang aku mau kemana terserah Tuhan. Kamu pergi ke sana Paul. Datangi sini. Jual itu. Beli ini. Baik Tuhan. Sekarang kita lihat hubungan tipologi Tuhan dengan hamba. Saudara, berbahagialah orang yang memiliki sikap hati seorang hamba. Dia tidak akan banyak rugi. Dia hanya tahu untung. Mengapa kita sering banyak mengalami kerugian? Karena kita selalu bermental bos. Sehingga kalau rugi, siapa yang tanggung? Bos. Tapi kalau kita ini hamba, kerja digaji enggak? Jawab. Kalau rugi tanggung enggak? Haleluya. Jangan salah paham, bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita besar. Tapi ini konteksnya adalah kita di hadapan Tuhan sebagai apa? Kita bukan yang penata, kita ditata. Bukan yang pengatur, kita yang diatur. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Berbicaralah Tuhan, hambamu bersedia mendengar. As you say. Kemana Tuhan? Siapa, bagaimana Tuhan? Aku percayakan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kita memohon berkat dari Tuhan. Sehingga kalau kita ini ngomong sama Tuhan hal yang sederhana tapi konkret. Tuhan, bagi berkat sama aku. Buat perjalanan ini lancar. Tampaknya kami sudah perlu mobil. Tampaknya kami sudah perlu rumah baru. Tolonginlah hijau. Bahasa Tapanuli lagi. Hijau. Enak kali bah kalau kita ini punya bapak, mama. Tinggal
Saudara jangan salah paham ya. Kalau kita dengan ayah atau ibu kita di rumah saja, makan, walaupun kita yang pesan, siapa yang bayar? Enak kan? Bisa nggak kita berpola pikir seperti itu? Tuhan yang bayar, uang kita nggak kepake. Lihat kalau kita jadi tentaranya Kristus, pelayannya Kristus, muridnya Kristus, utusannya Kristus, ambasadornya Kristus. 1 Korintus 9 ayat 7. Coba keluarkan teksnya ini. 1 Korintus 9 ayat 7. Lihat kalimat pertama saja. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Kalau kita berumah tangga atas dorongan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan yang akan mencukupi. Uang kita nggak laku. Mau dikemanain Bapak Surgawi yang maha kaya? Masa kita yang bayari? Dia yang bayari kita sebab kita anaknya. Kita anaknya, kita prajuritnya. Asal kita setia melakukan perintahnya. Suruh maju ya maju. Maju kata komandan. Maju kita. Mundur. Mundur kita. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa maumu Tuhan? Jadilah kehendakmu Tuhan. Berkati aku Tuhan. Lapar. Papa, berkati aku. Tolongin aku. Berserah penuh seperti anak yang disapi dekat ibunya. Percayakan, berserah. Kalau kita berserah seperti itu, susah tidur nggak di malam hari? Susah tidur? Tidak. Karena Tuhan yang menyediakan waktu tidur. Tuhan saatnya tidur ya, aku tidur. Kau yang jagai. Pintu belum ketutup, Tuhan yang tutup dah. Dasar lu anak bangor, tapi lu anak gua ya. Daripada kita bahasanya lain. Doa aja, tidur aja kok doa. Udah tutup mata aja. Tidak begitu. Tidur, bangun, bekerja, semua berserah pada Tuhan. Kita percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kalau tidak ada bapak, mama di rumah kita sebagai anak bagaimana? Cari. Seperti itu kita mencari wajah Bapa. Kita terus mencari wajah Bapa, bersekutu dengan Bapa. Dimanapun kita berada, kita panggil namanya. Apa-apa kita doa, apa-apa kita doa, apa-apa kita doa. Tunggu pendeta. Kalau apa-apa doa, gimana kerjanya nanti? Justru jadi bagus. Saya tidak pernah menemukan orang beginilah. Belum tentu kita produktif berdoa gara-gara rajin bekerja. Tapi kalau kita rajin berdoa pasti produktif bekerja. Sebab hikmat Tuhan akan menyertai kita, roh akan menyertai kita, rohmu akan menyala-nyala, kamu tidak akan capek lagi bekerja. Malahan orang bukan kita yang ngajak orang pulang duluan. Orang bilang, lu kok pulang lu? Udah lewat lu, udah lewat. Wish. Karena apa? Ada roh yang menyala-nyala. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Waling naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, dan mereka berjalan tidak menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan,
Kok gak capek-capek si ibu ini, gak capek-capek si om ini. Ya, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau kita berserah, biar Tuhan menggendong kita. Tuhan gendong aku. Pada saatnya kita jangan ngelakuin apa-apa. Pada saat kita memang tidak mampu, biar Bapa yang menggendong kita. Bapa menggendong kita. Mau diapain? Lihat gak itu kisah ini kisah klasik dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 14. Firaun datang dari belakang, kiri kanan padang belantara, lari kemanapun pasti terkejar oleh tentara. Di depan Laut Merah. Tapi apa kata Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel dalam ayat ini? Keluaran 14 ayat 13 14. Wow. Lompat ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jangan sok deh. Kalau sudah di luar kemampuan kita, sudahlah pegang saja tangan papamu, pegang kaki mamamu. Jangan sok deh. Kita berserah saja, Tuhan, aku tidak sanggup. Sakit, susah, sendirian, apapun masalahmu di luar kemampuanmu, berserah penuh kepada Tuhan saja. Aku berserah. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Kalau kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan, kita akan berserah. Seperti anak yang disapi, aku dekat mama aku. Aku berserah. Dan lihatlah Tuhan tidak sanggup menolong kita. Dia ajaib. Dia hebat. Sesungguhnya harus kita juga akui kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, itu pun adalah karena kasih karunia. Kita mampu karena Tuhan memampukan. Dan masih banyak perjalanan kita ke depan dapat kita lihat kemenangan demi kemenangan. Nah sekarang yang ketiga ini adalah berkaitan lebih khusus soal masa depan tadi. Soal bagaimanakah kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan itu. Kembali ayat 3, bacaan awal Mazmur 131. Ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Futuristik. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab 1 Samuel 7 ayat 12. Sampai di sini Ebenezer, Tuhan menolong kita. Tuhan sudah menolong kita dari awal perjalanan. What the next? Tuhan akan menolong. Sampai di sini Ebenezer, Tuhan menolong kita. Kelanjutannya bagaimana? Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Berjalan terus bersama dengan tuntunan Tuhan. Punya pengharapan. Seringkali ya kita suka ditakut-takuti oleh situasi. Atau suka dikatakan faktor U. Bang, jangan kelewat macam-macam lah maunya. Tahu diri dong. Tahu diri apa? Lu mau pensiun. Oh, emang kalau pensiun kenapa? Mati gitu? Nggak laku. Kok nggak laku? Nggak bisa ini itu gitu? Enggak. Kita pekerjanya Tuhan, tidak ada usia pensiun. Menjadi penyembah, menjadi prajurit Tuhan, tidak ada usia pensiun. Kita terus melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan seperti Elisa. Bahkan waktu mau meninggal pun kuburannya masih terjadi mujizat. Tidak ada satu masa atau satu
Waktu singkat sekalipun yang tidak berarti dalam hidup kita kalau kita libatkan Tuhan. Janji Tuhan nyata, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku melakukannya lagi. Aku akan melakukannya lagi. Sampai putih rambut kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Nah, kekhawatiran itu sia-sia. Mengapa kekhawatiran sia-sia? Matius 6 ayat 27. Apakah karena kekhawatiranmu kamu dapat menambahkan sehasta saja pun pada jalan hidupmu? Apa kekhawatiranmu membuat rumah tanggamu lebih bahagia, suamimu lebih setia, istrimu lebih peduli, anak-anakmu lebih berhasil dengan khawatirmu, lebih gampang dapat jodoh gitu? Coba lihat tampang orang khawatir. Dagangannya laku enggak? Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pun pada jalan hidup kita. Dan jangan marah, Lukas 12 ayat 26, ini mesti kita baca sama-sama. Sisi lain dari kesia-siaan kekhawatiran. Baca sama-sama, Lukas 12 ayat 26. Lukas 12 ayat 26, 1, 2, 3. Jadi kalau kamu tidak sanggup melakukan hal-hal yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Sombongnya, merasa hebat ya. Berharap kepada Tuhan. Kalau sudah mulai muncul kekhawatiran, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Sebab Dia yang memelihara hidupmu. Yang ideal adalah jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi kalau toh keburu khawatir karena ini dan itu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, sebab Dia yang memelihara jiwamu, kau miliknya. Kau miliknya. Jangan takut. Apa guna kita khawatir? Tidak ada. Termasuk hari esok. Kita harus percaya Tuhan mencukupi. Dan kalau Tuhan tidak mencukupi, kita tidak ada di sini. Amin. Siapa yang mencukupi? Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Yang lain hanya cara-cara yang beragam dinamis. Tetapi sumber berkat adalah Tuhan. Sumber berkat adalah Tuhan. Dan kalau kita jujur mengakui, kita sering mendapat mukjizat, kan disitulah bentuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Coba periksa. Lihat semua rekening Anda. Catatannya. Coba lihat. Ada uang nyasar gak? Bukan money laundering. Ada uang nyasar? Pasti ada. Istilah saya nyasar. Tapi Tuhan yang suruh. Berkati orang itu. Berkati orang itu. Beli dagangannya. Beli dagangannya. Berkati dia. Berkati dia. Yang terakhir saya mau katakan begini maksudnya. Ini soal pemeliharaan Tuhan sebenarnya kembali. Pernah enggak Anda membeli dagangan orang lain bukan karena Anda butuh? Pernah? Sekarang balik. Mengapa daganganmu dibeli orang? Bukan karena, daganganku super murah tapi bagus, harga terjangkau, produk kualitas nomor 1. Alah! Oke, katakan begitu. Tapi dia gak butuh. Itu persoalan yang tadi. Biar murah. Biar harga terjangkau katamu. Biar itu kualitas nomor 1. Orang gak butuh. Tapi kalau Tuhan yang gerakkan bisnis dengan dia. Berkati dia. Berkati dia. Berkati dia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan dapat lebih banyak.
Tapi kalau kita tidak berharap dari Tuhan, kita akan menjadi maling-maling kecil, nggak pernah kaya. Berkat dari Tuhan ajaib luar biasa. Percaya penuh seperti seorang anak. Tadi itu saya bilang yang terakhir ya, ternyata bukan. Ada 2 ayat lagi yang saya mau bacakan singkat saja. Matius 18 ayat 3 dan 4. Matius 18 ayat 3 dan 4. Rangkumannya begini. Jikalau engkau tidak berlaku seperti anak kecil ini. Waktu itu Tuhan Yesus dekat dengan anak kecil. Engkau tidak akan, 1, melihat kerajaan Allah. Engkau tidak akan mengalami kuasanya. Rendahkan dirimu. Jangan merasa, oh aku sudah sarjana, aku sudah magister, aku sudah usia banyak. Aku sudah punya anak sendiri. Mau tua, mau muda, katakan aku adalah anak Allah. Aku murid Kristus. Sudah lahir baru dengan new identity. Saya adalah anggota gereja new identity. Identity, heavenly identity, spiritually identity, biblically identity. Pengharapanku sekarang adalah Tuhan, bukan yang lain. Dan ternyata Tuhan banyak sekali cara untuk menolong kita di luar pemikiran kita. Referensi-referensi baru Tuhan akan buka. Customer baru Tuhan akan buka. Jaringan baru Tuhan akan buka. Karena apa? Dia ajaib. Dia pemilik segala sekolah di dunia ini. Dia luar biasa. Berserah seperti anak-anak. Sebelumnya berpikir seperti anak-anak. Lalu berharap seperti anak-anak. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah berkenan mendengar uraian ini. Saya sudah selesai kok. Segitu aja pendeta khotbahnya. Ya udah lewat 7 menit. Terima kasih ya multimedia sudah membantu. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya tahu Tuhan dapat menolong. Dia mampu. Juga dia mau. Ada banyak perkara kita tidak paham sebelumnya. Tapi ketika kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab dengan begitu baik, begitu lembut, begitu jelas. Bahkan yang tadinya kita negatif pandangannya. Diubah Tuhan menjadi positif. Dia ajaib. Luar biasa. Dia Bapa kita supaya kita menjadi anak-anaknya. Serahkan semua kepadanya. Serahkan semua. Berpikir seperti anak-anak. Berharap juga seperti anak-anak. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh.